Pilot pesawat tempur itu tiba-tiba terbangun dan dengan panik memeriksa koordinatnya dengan navigasi hanya untuk menyadari bahwa pesawat telah melintasi Samudra Pasifik. Lebih buruk lagi, pesawat hampir kehabisan bahan bakar. Sang kapten tidak berani memberitahu kedua rekannya di belakangnya tentang situasi tersebut. Untuk meringankan beban, ia segera memerintahkan pesawat untuk menjatuhkan semua bom ke Samudra Pasifik. Ia kemudian menginstruksikan petugas komunikasi untuk segera menghubungi markas besar untuk meminta bantuan. Namun petugas komunikasi baru saja terhubung ke radio ketika ia mendengar suara orang Jepang. Karena ketakutan, ia segera memutus radio. Dalam keputusasaan, sang kapten memerintahkannya untuk mengirim pesan darurat ke markas besar dalam kode Morse. Ia kemudian mengambil kembali instrumen navigasi, menghitung koordinat baru dan segera memerintahkan perubahan arah sambil menunggu balasan dari markas besar. Dengan bahan bakar yang menipis, di saat kritis ini sang kapten terpaksa meminta rekan-rekannya mengenakan jaket pelampung dan kemudian melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Mereka berhasil mendarat di laut meskipun mengalami benturan yang sangat besar, tapi pesawat tersebut rusak parah. Melihat pesawat akan tenggelam, sang kapten segera membuka pintu dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Namun sabuk pengaman rekannya, sang pilot bombardir, tersangkut dan ia tidak dapat memotongnya sekeras apapun ia berusaha. Dalam sekejap pesawat beserta awaknya tenggelam ke laut. Tepat saat rekan itu hampir tenggelam, ia berhasil melepaskan sabuk pengamannya dan segera berenang ke permukaan sementara pesawat perlahan tenggelam ke dasar laut. Mereka segera naik ke rakit penyelamat karena rakit itu terlalu kecil. Mereka meringkuk dan tidur semalaman berharap segera diselamatkan. Tanpa mereka sadari, apa yang menanti mereka adalah siksaan yang lebih buruk daripada kematian. Untungnya mereka tidak mati kedinginan, bahkan mereka bermain-main seolah tidak terjadi apa-apa, percaya pertolongan akan segera datang. Namun sang kapten tampak khawatir mengetahui bahwa Samudra Pasifik yang luas benar bahaya, terutama karena mereka tidak memiliki air atau makanan. Benar saja, menjelang siang ketiga pria itu kehausan karena terik matahari. Mereka terpaksa melepaskan pakaian mereka untuk menghindari terik matahari. Hanya seorang pemuda yang menolak mencari perlindungan menatap tajam kail pancingnya. Ketika tidak ada ikan memakan umpannya, ia dengan marah melepaskan pakaiannya dan melompat ke laut untuk menyejukkan diri. Rekan satu tim lainnya melihat ini ingin mandi, tapi sang kapten segera menghentikannya. Untuk memastikan keselamatan di Samudra Pasifik, setidaknya harus ada 2 orang di kapal. Mendengar ini, pemuda itu merasakan hawa dingin menjalar ke punggungnya dan segera berenang kembali sekuat tenaga. Demi keselamatan semua orang, sang kapten menyarankan agar tidak jatuh dari air, menghindari menjadi sasaran hiu di bawah. Maka ketiga orang itu terombang-ambing di laut selama 3 hari penuh tanpa setetes air pun. Kapten yang berpengalaman itu tidak tahan lagi dan minum air seninya. Ketika ia bangun keesokan harinya, sang kapten merasa relatif baik, tapi kesehatan rekan satu timnya justru memburuk. Ia bahkan mulai berhalusinasi mengira air laut sebagai air mineral dan mengambil segenggam untuk diminum. Ketiganya pun terombang-ambing di laut selama beberapa hari lagi.